Sore, saudara sekalian, kita kembali berjumpa dengan mata kuliah yang sama, yaitu etnografi Sasak. Ya, kita di sini saya selaku pengampu mata kuliah ini akan melanjutkan apa yang telah diberikan oleh Pak Dano. Tentu materi yang diberikan oleh Pak Nyoman Dano, ya, saya tidak tahu materinya apa dan sebagainya. Jadi saya akan melanjutkan dengan judul kuliah hari ini adalah teori etnografi, ya, dalam kurung deskriptif dan kritis. Nah, kalau kita berbicara mengenai etnografi, pertanyaan yang paling mendasar yang perlu dipahami adalah apa itu etnografi, ya. Nah, secara etimologi etnomologi, ya, etno berarti budaya, etno adalah berarti budaya, dan grafien berarti deskripsi. Jadi mendeskripsikan bagaimana individu menggunakan budayanya untuk memaknai realitas dan mengkonstruksi interaksi sosial antara individu-individu dan kelompok-kelompok sosial. Nah, ini saya kutip dari bukunya Ellingson, Wimmer, Dominic, ya. Nah, kemudian yang terpenting dari teori etnografi adalah memahami apa yang disebut dengan the native of view, ya. Kita lanjut. Etnografi kita coba lihat dari dua pandangan para ahli yang berbeda, ya. Yang pertama kita akan melihat etnografi menurut Harris dan Johnson. Etnografi dalam arti sederhana adalah portrait of people. Nah, dalam konteks yang lebih luas, etnografi is written description of particular culture, the custom, belief, and behavior based of information collected through fieldwork. Jadi secara singkat, dua pengertian yang dikemukakan dua ahli tersebut di atas. Etnografi adalah metode penelitian berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang alamiah ketimbang penelitian yang menekankan latar formalitas. Kita lanjut. Perlu diketahui bahwa penelitian etnografi adalah ciri khas penelitian ilmu antropologi. Itu yang pertama harus dipahami oleh mahasiswa antropologi. Nah, kemudian yang kedua, penelitian ini mengutamakan adanya science of reality. Peneliti proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkannya dengan pemahaman yang dalam serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Mohon diperhatikan nilai-nilai yang diteliti. Kemudian selanjutnya, oleh karenanya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, tidak jarang metode ini mengutamakan pembauran antara peneliti, ya, yang dengan sendirinya adalah yang disebut dengan
partisipan observation dengan objek yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Jadi antropolog itu harus berlama-lama di lapangan, karena di dalam penelitian antropologi mengutamakan apa yang disebut the native of view. Sulit memahami apa yang disebut dengan native of view. Oleh karena itu membutuhkan waktu berlama-lama di lapangan, seperti yang dilakukan oleh Malinowski, seperti yang dilakukan oleh Evan Pritchard, seperti yang dilakukan oleh Radcliffe Brown. Itu adalah contoh-contoh dari penelitian etnografi yang dilakukan oleh para ahli antropologi pendahulu kita. Nah, kemudian selanjutnya keterlibatan peneliti dapat digambarkan dalam proses. Pertama adalah mengamati, ya. Kemudian ada partisipasi, kemudian di dalamnya terjadi apa yang disebut dengan interaksi, kemudian mencoba membuat analisis, kemudian menulis sebuah refleksi, memikirkan kembali, mendeskripsikan budaya yang kita teliti. Itu yang penting, yang menjadi penekanan di dalam teori etnografi kritis yang mau kita pahami. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke materi berikutnya. Di dalam etnografi kritis, ya, di dalam etnografi kritis apa yang disebut dengan text description. Deskripsi ini bersifat detail, mendalam, dan holistik, sehingga dapat menggambarkan segala aspek budaya yang dimiliki oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang menjadi perhatian kita di dalam penelitian. Pertama yang perlu kita perhatikan pola-pola perilaku verbal dan non-verbal dari si pemilik kebudayaan yang kita teliti. Ingat, pola-pola perilaku verbal dan non-verbal dari masyarakat yang memiliki kebudayaan yang kita teliti. Kemudian memperhatikan interaksi antar individu. Bagaimana pola interaksi individu yang ada di lingkungan masyarakat yang kita teliti. Selanjutnya, pengalaman-pengalaman budaya yang mereka miliki. Itu yang harus kita amati, yang harus kita rekam, yang harus kita catat. Termasuk juga sistem kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Bagaimana sistem kepercayaan mereka? Itu tidak cukup kita amati, ya. Tidak cukup hanya melalui proses wawancara, tetapi mengamati sedetil mungkin ritual-ritual yang ada di dalam sistem kepercayaan masyarakat yang kita teliti. Bagaimana kemudian sistem nilai yang ada yang dimiliki oleh masyarakat yang kita teliti. Kemudian alat-alat atau artefak-artefak yang digunakan dalam keseharian, antara lain pola pakaian misalnya, bangunan-bangunan, dan berbagai media pelengkap hidup mereka. Itu yang kita penting amati. Seperti salah satu contoh
Ana datang ke Tabanan kemarin di desa apa namanya? Ya. Di desanya Bu Koprodi, apa yang kemudian Anda amati? Apakah Anda sudah mengamati pola-pola perilaku verbal dan non-verbal yang ada di masyarakat tersebut? Apakah sudah mengamati interaksi antara individu yang terjadi? Apakah sudah juga mengamati pengalaman-pengalaman budaya yang dimiliki oleh desa tersebut? Kemudian sistem kepercayaannya, kemudian lanjut dengan sistem nilai yang ada. Karena dari unsur A, B, C, D, dan E itu harus ditopang oleh sistem peralatan yang ada. Karena alat-alat atau artefak-artefak yang digunakan dalam keseharian, antara lain pola pakaian dan lain sebagainya, itu adalah juga data yang harus Anda cermati secermat mungkin. Kemudian kita lanjut mengenai akar pendekatan di dalam etnografi kritis. Ya. Pertama, etnografi merupakan sinergi dari 3 tradisi teoritis dalam riset kualitatif, yaitu fenomenologi, sosiokultural, dan kritis. Fenomenologi berperan karena para periset saat mengumpulkan data berupaya memadukan pengalaman personal dan interpretasi budaya secara sistematis dan menyeluruh. Ya. Kemudian kita lanjut dengan tradisi sosiokultural terkait karena data yang diriset merupakan hasil pemaknaan dan konstruksi subjek riset. Nah, kemudian perilaku yang diamati bersifat situasional dan selalu berkembang di dalam kelompok-kelompok sosiokultural. Oleh karena itu, tradisi ini yang mewarnai teori-teori konstruksi sosial, interaksi simbolik, termasuk juga dramaturgi. Kemudian kita lanjut dengan tradisi kritis. Ya. Tradisi kritis ini dikemukakan oleh Littlejohn dan Post, ya. Menurut pandangan Littlejohn, follow closely many of the interests and assumption of the sociocultural, but it add an important dimension that move it from the descriptive to critical. Ini yang penting, sangat penting dipahami oleh seorang calon sarjana antropologi. Kita lanjut dengan materi berikut. Pergeseran makna budaya. Ya, diterapkan untuk kelompok budaya yang lebih luas, tidak terbatas pada masyarakat atau suku bangsa tertentu,
Tetapi dalam komunitas yang disebut negara pun menjadi perhatian para antropologi. Bagaimana menggambarkan ya sistem budaya yang ada di salah satu negara, itu sangat penting. Bagaimana kemudian ya sarjana-sarjana antropologi pendahulu kita seperti Malinowski, seperti Radcliffe Brown meneliti tentang suku bangsa yang ada di Trobriand. Bagaimana sistem kula yang ada di sana. Jadi Malinowski berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun melakukan risetnya, sehingga dari hasil riset itu menghasilkan beberapa etnografi yang menggemparkan dunia. Kemudian bagaimana Radcliffe Brown melakukan penelitian di Andaman tentang antropologi struktural. Sedangkan Malinowski lebih banyak menekankan antropologi fungsionalisme. Antropologi di dalam melakukan riset etnografi untuk mengetahui karakteristik masyarakat tertentu, artinya masyarakat tertutup atau tersembunyi atau apa yang disebut dengan laten, masyarakat yang sudah menyadari isu yang berkembang, masyarakat yang sudah aktif melakukan tindakan tertentu dengan cara mengobservasi proses-proses sosial yang ada. Ini penting dipahami. Ini adalah bekal sebagai calon-calon sarjana antropologi yang turun ke lapangan mesti harus berbekal teori etnografi kritis. Karena tidak lagi, kalau kita berbicara tentang etnografi, ada 3 etnografi yang saya pahami. Pertama adalah etnografi awam, ya, itu dilakukan oleh seorang ya musafir misalnya di dalam perjalanannya, mencatat segala sesuatu yang ditemukan. Kemudian ada yang disebut dengan etnografi laci, apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ketika datang ke Indonesia tidak hanya bertujuan berdagang, tetapi melakukan sebuah mencatat hasil perjalanan mereka. Kemudian dari hasil perjalanan mereka itulah yang kemudian digunakan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan-tindakan menindas bangsa Indonesia selama 3,5 abad lamanya. Awalnya memang bangsa Belanda datang ke Indonesia berdagang, tetapi lama-kelamaan karena tertarik dengan hasil rempah-rempah kita, maka lama-kelamaan kita dijajah. Nah, mereka dapat menjajah dalam waktu yang lama karena hasil etnografi laci yang dilakukan oleh para pedagang dari Belanda. Dari sanalah awalnya kita sampai akhirnya kita dijajah oleh bangsa Belanda. Berikut ya faktor-faktor pergeseran objektif, ya objek etnografi ada 2. Ada yang disebut dengan deteritorialisasi budaya, batasan budaya yang terkandung dalam istilah etnografi itu sendiri mempunyai arti yang lebih luas daripada sekedar perilaku masyarakat budaya atau suku bangsa tertentu di wilayah budaya tertentu. Kemudian ada etnografi yang sudah banyak diadaptasi oleh berbagai cabang ilmu.
Jadi etnografi itu tidak hanya dipergunakan oleh orang-orang yang belajar tentang antropologi. Ya, sosiologi juga menggunakan. Ya, orang pendidikan juga mempergunakan. Bahkan orang kedokteran sudah juga mulai menggunakan etnografi untuk bisa memahami bagaimana kemudian memperkenalkan wilayah-wilayah rawan bencana seperti virus corona sekarang. Itu harus dilakukan pemetaan. Bagaimana penyebaran virus itu dipelajari melalui metode etnografi yang dimiliki oleh antropologi awalnya. Orang komunikasi juga mempergunakan metode etnografi untuk memahami peta-peta komunikasi yang terjadi di wilayah Indonesia. Karena kalau kita lihat misalnya orang komunikasi mempergunakan metode etnografi, terutama sekarang berkembangnya alat komunikasi seperti HP. Jadi apa yang Anda lakukan itu bisa dilacak oleh orang-orang yang memang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Karena tidak semua orang yang mempergunakan media HP, yang mempergunakan media sosial, tidak semuanya bertujuan baik. Ada juga yang bertujuan jahat, seperti adanya berita-berita bohong, berita hoax yang disebarkan. Di etnografi juga dipergunakan oleh orang komunikasi, orang politik, orang pendidikan, dan seterusnya. Jadi etnografi itu tidak semata-mata dipergunakan oleh orang-orang antropologi. Nah, kalau antropologi dan sosiologi, cakupan etnografi cenderung mengkaji cara hidup budaya keseluruhan dari suatu masyarakat, di mana periset harus tinggal dan membaur dalam waktu yang lama untuk melakukan observasi. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, orang politik juga tertarik mempergunakan metode etnografi, orang pendidikan juga, orang komunikasi, orang hukum. Kenapa mereka tertarik? Karena untuk mengkaji budaya dari unit analisis yang lebih terbatas, seperti subkelompok organisasi, lembaga, dan lain-lain sebagainya, metode etnografi adalah sebuah metode yang menjadi pilihan. Karena metode ini mudah dipergunakan di dalam prakteknya. Selanjutnya kita akan berbicara di sini tentang varian etnografi. Ya. Berbicara mengenai varian etnografi berdasarkan cakupan realitas yang diriset. Oleh karena itu di sini kita mengenal dua istilah etnografi. Pertama kita mengenal etnografi makro, ya. Riset yang mengkaji dan mendeskripsikan budaya keseluruhan dari suatu komunitas atau masyarakat. Misalnya riset tentang kebiasaan ritual keagamaan dalam masyarakat suku Dayak. Karena di dalam misalnya Anasing pernah melakukan meneliti tentang etnografi upacara tiwah di Kalimantan.
apa yang dilakukan oleh Anasing misalnya tentang upacara tiwah di Kalimantan, hasil etnografinya sangat luar biasa, tetapi ada sedikit yang salah di dalam mempergunakan metode etnografi yang dilakukan oleh Anasing. Saya sudah pernah mengkaji secara detail tentang buku yang merupakan hasil penelitian Anasing di Kalimantan tentang upacara tiwah. Jadi kesalahan di dalam mempergunakan metode ini, Anasing justru mewawancarai informan yang tidak tepat. Memang dia suku Dayak, tetapi suku Dayak yang sudah pindah agama, tidak lagi menganut agama Kaharingan, atau yang dalam bahasa populernya disebut dengan agama Du. Upacara tiwah itu mirip dengan upacara ngaben yang ada di Bali. Sehingga etnografi yang dihasilkan oleh Anasing mendapat kritikan pedas dari pengikut-pengikutnya. Nah, sementara etnografi mikro lebih cenderung mengkaji dan mendeskripsikan unit analisis yang lebih kecil, seperti subkelompok organisasi proses belajar mengajar di sekolah. Itu adalah sub kelompok kecil yang diteliti dengan metode etnografi mikro. Misalnya, apa yang saya hasilkan ketika saya duduk di S2, saya meneliti subkelompok masyarakat adat yang ada di Bali. Kelompok masyarakat adat yang ada di Bali. Itu saya mempergunakan etnografi mikro dalam melihat berbagai proses budaya yang ada di desa yang saya teliti. Misalnya anak kalau ingin misalnya orang dari Bandung misalnya mengkaji tentang suku Baduy, itu adalah subkelompok, ya, subkelompok budaya yang ada di Jawa Barat, yang ada di suku Baduy. Itu metode yang kita pergunakan adalah etnografi mikro. Selanjutnya, kalau kita melihat etnografi berdasarkan tataran analisisnya, maka etnografi dibedakan menjadi dua. Etnografi deskriptif, kemudian etnografi kritis atau critical etnografi. Kalau di dalam antropologi sudah dikenal dengan critical antropologi, itu adalah kajian kritis tentang budaya-budaya yang diteliti oleh antropolog. Apa itu antropologi deskriptif? Apa itu etnografi deskriptif? Etnografi ini lebih bersifat mendeskripsikan realitas kelompok atau grup melalui analisis, pengungkapan pola-pola, pembuatan tipologi-tipologi dan kategori-kategori. Riset cenderung bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail dan holistik bagaimana karakteristik perilaku budaya masyarakat tertentu.
Beda dengan etnografi kritis atau apa yang disebut dengan critical etnografi. Etnografi ini bertujuan mengeksplorasi beberapa faktor tersembunyi seperti bagaimana kekuasaan dan kekuatan dan hegemoni memengaruhi suatu masyarakat serta berupaya membuka agen-agen tersembunyi di balik sebuah realitas. Bahasan tentang etnografi kritis ini akan disampaikan tersendiri dalam bagian lain. Karena etnografi kritis ini seperti yang saya kemukakan tadi, mengeksplorasi beberapa faktor tersembunyi. Ini adalah sesuatu yang sulit. Sulitnya di mana? Karena yang kita teliti adalah masalah kekuasaan. Di dalam kekuasaan itu ada orang yang mau dipengaruhi dan orang yang dipengaruhi. Orang yang mempunyai pengaruh selalu memiliki tujuan untuk menghegemoni suatu masyarakat. Contoh misalnya Partai PDI yang kita kenal sekarang sedang berkuasa, itu pasti ingin menghegemoni dengan kekuasaan yang dimiliki. Untuk mencari aktor yang ada di balik kekuasaan itulah etnografi kritis dipergunakan untuk bisa membongkar atau mendekonstruksi apa yang disebut dengan wacana kekuasaan. Itu tentu mempergunakan teori-teori kritis, seperti mempergunakan teori relasi kuasa. Sulit. Tidak mudah kita membongkar aktor-aktor yang ada di balik kekuasaan itu. Karena banyak orang yang harus kita temui dulu. Jadi ada tahapan-tahapan lapisan orang, baru kita akan sampai kepada tujuan yang ingin kita tuju. Bagaimana kemudian Partai PDI mengkonstruksi kekuasaannya sehingga bisa berkuasa 2 kali periode melalui Presiden Jokowi. Siapa yang ada di balik Partai PDI itu? Untuk sampai kepada Bu Mega, berapa lapis orang yang kita harus jelajahi, yang harus kita temui. Baru kita tahu bahwa Megawati adalah aktor yang bermain di balik kekuasaan Presiden Jokowi.